Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Hasan Al-Basri. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Seorang laki-laki bertanya pada Hasan Al-Basri, "Tidakkah salah seorang di antara kita merasa malu terhadap Tuhannya? Dia berbuat dosa, lalu dia mohon ampun. Lalu dia berbuat dosa lagi, kemudian dia mohon ampun lagi, dan begitu seterusnya." Hasan Al-Basri berkata kepada lelaki itu, "Setan ingin agar seseorang di antara kalian berbuat seperti itu. Karena itu, jangan pernah meninggalkan istighfar untuk selama-lamanya." Kutipan ini adalah dialog yang menggambarkan interaksi antara seorang laki-laki dengan Hasan Al-Basri, seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Dialog ini membahas tentang konsep dosa, pengampunan, dan pertaubatan dalam konteks keimanan. Seorang laki-laki tersebut menyampaikan kekhawatirannya tentang siklus perbuatan dosa dan meminta pengampunan yang tampaknya tidak berakhir. Ini menunjukkan kecemasan akan kemungkinan bahwa tindakan berulang ini mungkin dianggap tidak tulus atau menyalahgunakan rahmat Tuhan. Hasan Al-Basri menanggapi dengan memberikan perspektif yang mendalam. Dia mengatakan bahwa setan ingin membuat manusia merasa putus asa dan berhenti meminta pengampunan dengan menanamkan keraguan atas keikhlasan pertaubatan mereka. Namun, Hasan Al-Basri menekankan pentingnya istighfar, memohon pengampunan sebagai praktik yang tidak boleh ditinggalkan, tidak peduli seberapa sering seseorang berbuat dosa. Pesan yang ingin disampaikan oleh Hasan Al-Basri adalah bahwa manusia tidak sempurna dan cenderung berbuat kesalahan. Namun, kunci untuk menjaga hubungan dengan Tuhan adalah dengan terus berusaha memperbaiki diri dan tidak pernah berhenti memohon pengampunan. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Pengampun dan selalu membuka pintu pertaubatan bagi mereka yang mencari. Dalam konteks yang lebih luas, kutipan ini mengajarkan bahwa dalam perjalanan spiritual, seseorang tidak boleh menyerah karena kegagalan atau kesalahan. Sebaliknya, seseorang harus terus berusaha menjadi lebih baik dan memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat sebagai sarana untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Kutipan ini juga mengingatkan kita bahwa setan selalu mencari cara untuk menggoda manusia agar menjauh dari jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk tetap waspada dan terus berusaha memperkuat iman dan ketakwaan mereka. Secara keseluruhan, dialog ini menawarkan pandangan yang menguatkan tentang rahmat dan pengampunan, serta pentingnya ketekunan dalam beribadah dan memohon ampunan sebagai bagian dari kehidupan seseorang muslim yang beriman. Dalam Islam, membentengi diri dari perbuatan dosa adalah proses yang melibatkan peningkatan iman, disiplin diri, dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu seseorang
untuk terhindar dari perbuatan dosa. Yang pertama adalah muhasabah diri, yaitu melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah mengingat Allah atau zikir, yaitu berzikir dapat membantu menjaga hati tetap ingat kepada Allah sehingga mengurangi beruang terjerumus dalam dosa. Yang ketiga adalah membuat lingkungan yang positif, yaitu memilih teman dan lingkungan yang mendukung perilaku baik dan taat kepada Allah. Yang keempat adalah menghindari kemungkaran, yaitu menjauhi segala bentuk kemungkaran dan situasi yang dapat membawa kita kepada perbuatan dosa. Yang kelima, doa dan permohonan kepada Allah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Keenam, mengubah dosa menjadi pahala, yaitu bertaubat dari dosa yang telah dilakukan dan menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Ketujuh, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, menghindari hasad dan dengki, yaitu menjaga dari perasaan iri dan dengki yang dapat membawa kepada perbuatan dosa. Kesembilan, amalan penghapus dosa, yaitu melakukan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa seperti sholat, sedekah, dan puasa. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, seseorang dapat memperkuat benteng diri terhadap perbuatan dosa dan terus meningkatkan kualitas ibadah serta hubungan dengan Allah. Ingatlah bahwa setiap usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi dosa adalah langkah yang berharga dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Istighfar adalah konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Istilah ini berasal dari kata Arab ghafaro yang berarti menutupi atau melindungi. Dalam konteks istighfar, ini mengacu pada permohonan perlindungan dari konsekuensi dosa dan permohonan agar dosa tersebut ditutupi atau dihapus oleh Allah. Proses istighfar melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan, mengakui secara jujur kepada Allah tentang dosa yang telah dilakukan. Kedua, menyesali perbuatan, merasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan tersebut. Ketiga, bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Keempat, memohon ampun kepada Allah, dengan tulus memohon ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Istighfar tidak hanya merupakan permohonan verbal, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam tentang apa yang diucapkan. Hal ini penting agar seseorang terus mengingat Allah saat tergoda untuk melakukan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa setelah melakukan istighfar. Manfaat dari istighfar sangatlah luas.
baik secara spiritual maupun psikologis. Secara spiritual, istighfar membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa, mendekatkan diri kepada Allah, dan dianggap sebagai bentuk ketakwaan yang menguatkan hubungan antara hamba dan Sang Pencipta. Secara psikologis, istighfar mendorong introspeksi diri, pengakuan kesalahan, dan upaya perbaikan diri yang dapat mengembangkan sikap rendah hati, bertanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran diri. Istighfar juga memiliki keutamaan yang tinggi dalam agama Islam, sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dianjurkan untuk melakukan secara rutin sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan mencoba menggali hikmah apa yang bisa kita ambil dari kutipan Hasan Al-Basri tersebut. Namun, sebelum kita memulainya, alangkah enaknya kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan Hasan Al-Basri adalah pentingnya ketekunan dalam memohon pengampunan dan tidak pernah kehilangan harapan dalam rahmat Allah. Berikut adalah beberapa pelajaran berharga dari kutipan tersebut. Pertama, ketekunan dalam istighfar, yaitu kita diajarkan untuk terus memohon ampun, tidak peduli seberapa sering kita jatuh ke dalam dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu terbuka untuk menerima pertaubatan hambanya. Kedua, kesadaran akan tipu daya setan, yaitu kutipan ini mengingatkan kita bahwa setan selalu berusaha membuat kita putus asa dan berhenti berdoa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan tidak membiarkan diri terpengaruh oleh bisikan negatif. Ketiga, pengampunan sebagai proses. Pengampunan sebagai proses bukan hanya satu kali peristiwa saja, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Keempat, pentingnya niat yang tulus. Memohon pengampunan harus dilakukan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, bukan sebagai ritual kosong tanpa makna. Kelima, harapan dan optimisme. Kutipan ini memberikan pesan optimisme bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita terus berusaha memperbaiki diri dan memohon pengampunan dengan tulus. Keenam, pentingnya perbaikan diri. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita harus menggunakan kesempatan untuk beristighfar sebagai langkah untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Hikmah yang terakhir yaitu rahmat Allah yang luas. Kutipan ini juga menekankan bahwa Allah Maha Pengampun dan rahmatnya meliputi segala sesuatu, memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang dalam kebaikan. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk dapat terus menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik.
Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.